Ada nggak pengarahan dari Gusmen terhadap bapak-bapak? Kalau pernah disebutkan kantor KUA itu akan menjadi apa namanya itu? Kantor semua agama. Nggak tertuang loh di sini, Pak. Apa mungkin sudah kantor bersama agama-agama anggarannya tetap segitu, malah turun? Kalau saya ini kebetulan orang Pantura, Pak Dirjen Pendi juga orang Pantura, Pak Gusmen juga Pantura. Di sana banyak madrasah-madrasah yang dapat uang rokok. Saya tidak ngomong uang ini loh, tidak ngomong gaji. Satu bulan hanya 200.000, 250.000, 300.000. Ini kan menyedihkan itu. BPJPH malah naik anggarannya. Mestinya nggak boleh naik. Subsidi, Pak. Pendapatan yang dari orang kaya subsidi ke UMKM. Saya tadi ada rapat dengan Basnas ya. Basnas tadi itu memberikan uluran bantuan beasiswa. Anak-anak kita yang ada di Mesir dikasih beasiswa 1 juta per bulan. Nah, kelihatannya dari Kementerian Agama tidak ada sama sekali. Ini seluruh dunia mencari sertifikat halal Indonesia. Kenapa nggak dikejar? Kerjakan aja semuanya, Pak. Ini Pak kepala kita ini kerjanya mestinya keliling dunia ini. Putar aja. Semua orang yang butuh sertifikat itu, ya ambil duitnya, kasihkan ke UMKM. Jangan lagi dari APBN. Ini apakah perlu untuk pendidikan agama ini digabungkan sekalian dengan pendidikan nasional jadi khusus gitu loh. Kalau udah begitu ini nggak selesai. Pertanyaan saya, kalau tiba-tiba nanti pemimpin kita, presiden yang akan datang menetapkan program prioritasnya bukan seperti yang tertuang itu, mau buat apa, bapak-bapak? Langkahnya apa tuh? Saya lihat dari lembaga pendidikan Sanawiyah Aliyah Dirjen Pendi hanya punya 15% yang ada secara di nasional, 85% dimiliki oleh lembaga swasta. Kalau saya punya pikiran, apa ini perlu digabung dengan pendidikan nasional sekalian? Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 8 dan serta Kementerian Agama yang hadir. Terima kasih yang kami hormati. Saya tidak akan menyampaikan, tadi sudah disampaikan beberapa oleh anggota, saya dengar dari ruangan karena tadi ada tamu dan ini tadi sudah Pak Aceh apa yang sampaikan sudah persis yang kami harapkan terkait dengan pendidikan ya. Sampai saya itu punya pemikiran gini Pak Sekjen ya. Kalau lihat anggaran pendidikan nasional itu 20% dari APBN ya. Kita ini berapa persennya itu kan itu. Ya, itu 10%-nya kan, sangat kecil sekali. Hanya 10%-nya, 9% ya. Ini apakah perlu untuk pendidikan agama ini digabungkan sekalian dengan pendidikan nasional jadi khusus gitu loh. Kalau udah begitu ini nggak selesai. Saya tadi ada rapat dengan Basnas ya. Basnas tadi itu memberikan uluran bantuan beasiswa. Anak-anak kita yang ada di Mesir dikasih beasiswa 1 juta per bulan. Nah, kelihatannya dari Kementerian Agama tidak ada sama sekali. Jadi kalau saya ini kebetulan orang Pantura, Pak Dirjen Pendi juga orang Pantura, Pak Gusmen juga Pantura. Di sana banyak madrasah-madrasah yang dapat uang rokok. Saya tidak ngomong uang ini loh, tidak ngomong gaji. Satu bulan hanya 200.000, 250.000, 300.000. Ini kan menyedihkan itu. Saya lihat dari lembaga pendidikan Sanawiyah Aliyah Dirjen Pendi hanya punya 15% yang ada secara di nasional, 85% dimiliki oleh lembaga swasta. Kalau saya punya pikiran, apa ini perlu digabung dengan
pendidikan nasional sekalian. Ini kalau kita mencari solusi lagi ini, bagaimana ini supaya paling tidak haknya itu sama, tidak baina sama wal art bisumur gitu loh. Jadi tidak sampai jauh kayak begitu. Jadi ini yang saya lagi punya pikiran-pikiran seperti itu. Yang kedua, saya hanya menyambung apa yang disampaikan teman-teman bahwa aspirasi yang sudah diberikan oleh teman-teman anggota sudah dijanjikan, belum diberikan ya, sudah dijanjikan oleh teman-teman anggota ya. Kami mohon ini terutama ini, kalau yang jadi lagi sih bisa ketemu lagi Pak, insya Allah, kalau masih di Komisi 8. Jadi di Komisi 8 ini 51 anggota DPR, yang lolos hanya 20 orang. Ya 40%. Ya, bukan yang terkecil itu Pak. Yang terkecil Komisi 2 hanya 12 orang yang terpilih. Ya, yang jadi 12 orang Komisi 2 padahal dia punya KPU, Bawaslu, Mendagri ya. Jadi di sini itu 20 orang Pak Dirjen. Nah ini teman-teman yang terutama yang sudah dijanjikan mau diberikan aspirasi, kalau nggak jadi ini kan kasihan. Mereka nanti kan ditagih, sudah nggak jadi, sudah tidak dilantik, akhirnya mereka ditagih. Kalau yang masih dilantik ya udah saya janjikan 2025, masih enak kita ngomong. Makanya ini kami mohon, ini waktu tinggal Pak Sekjen, tinggal sampai September. Kita sudah sekarang ini bulan Juni, Juli, Agustus, September, tinggal 4 bulan Pak. Mohon Pak Sekjen, Bapak yang mengorkestra para dirjen ini, apa yang sudah pernah disampaikan, tolong untuk bisa direalisasi. Syukur-syukur, bentar lagi nanti tanggal 14 kita reses bisa dibawa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita perpanjang dulu menjadi sampai jam 17. Izin Pak Ketua, saya ingin menambahkan Pak Sekjen beserta jajaran, paling tidak ada 2 yang belum bisa kita meyakinkan. Satu yang disampaikan oleh para anggota tadi itu, bahwa anggaran kita tidak sebanding dengan kementerian dan lembaga yang lain. Padahal tugas kita sama dengan mereka, sangat jauh. Kalau Bu Esti itu tadi menyebutkan dengan Kementerian Pendidikan, dia masih ada transfer daerah, masih ada APBD, dan lain-lain. Loh, kita enggak. Padahal bolak-balik kita menyatakan bahwa kita ini, Indonesia ini, itu peduli dan agama itu sebagai landasan. Bahkan segala keputusan dengan ketuhanan yang Maha Esa, itu tandanya kita beragama. Agama itu penting. Dan kita gagal meyakinkan itu, kita diberikan secuil. Padahal kalau kita gagal menjadikan agama sebagai landasan, jangan-jangan kita ini ambruk. Kalau orang menjadi jahat, orang menjadi narkoba, orang menjadi LGBT, ambruk kita ini. Moralnya itu kita yang membimbing. Kok anggarannya sekian gitu? Saya kira kita gagal nih Pak Sekjen, meyakinkan pemerintah bahwa kita ini penting. Kalau Gus Bahak bolak-balik menyampaikan potensi kejahatan itu tidak dilakukan, itu sumbangan besar. Nah, orang tidak menyalurkan potensi kejahatannya itu kan karena dibimbing moralnya. Bimbingan moral itu dari kita. Anggarannya sekian. Loh, gimana kita meyakinkan itu? Apa pertanyaan Pak Aceh itu benar? Kita ikut nggak di trial meeting itu? Kita menyampaikan pikiran ini atau tidak? Jangan-jangan tidak. Langsung diberikan sekian untuk Kementerian Agama. Nah, sebagian besar Pak Irjen, menurut undang-undang kewajiban mencerdaskan anak bangsa itu negara. Banyak wilayah Indonesia yang tidak ada sekolah.
Itu lahir sekolah masyarakat, madrasah, pesantren, cerdas di situ anak-anak pintar menjadi orang yang berguna bermanfaat bagi bangsa. Enggak kita bantu, enggak ada di sini. Enggak cukup Pak, 78 triliun itu kecil. Nah, saya tidak melihat penguatan kita untuk meyakinkan negara ini, Kementerian Agama penting. Kalau sekedar kita menerima seperti ini, kita kerepotan terus. Bolak-balik ditanya PIP, KIP semua. Ya, sakit loh kita kalau melihat seperti itu. Ya, kita sekian persen. Ya, kata Pak Aceh tadi, rata-rata anak-anak kita dari keluarga miskin. Tapi dengan keluarga miskin itu yang tidak dapat KIP itu Pak, sampai di sini cerdas, dipakai otaknya oleh negara. Tuh, manusianya banyak di sana tuh. Manusianya di sana Pak. Pintar, mandiri seperti itu. Nah, ini saya kira kegagalan kita dalam hal mendapatkan anggaran. Yang kedua, sama pertanyaan teman-teman, saya belum melihat kita menangkap perubahan ini di transisi ini. Pertanyaan saya, kalau tiba-tiba nanti pemimpin kita, presiden yang akan datang, menetapkan program prioritasnya, bukan seperti yang tertuang itu, mau buat apa, Bapak-Bapak? Langkahnya apa tuh? Jangan-jangan seperti yang disampaikan bahwa pesantren menjadi landasan, penyuluh agama dan lain-lain. Nah, di sini belum. Dan bahkan Pak Dirjen Bimas Islam, saya nggak tahu nih, ada nggak pengarahan dari Gusmen terhadap Bapak-Bapak? Kalau pernah disebutkan kantor kue itu akan menjadi apa namanya itu? Kita bersama kan. Kantor semua agama. Nggak tertuang loh di sini Pak. Apa mungkin sudah kantor bersama agama-agama anggarannya tetap segitu, malah turun? Itu ada nggak pengarahan dari Menteri ke Bapak-Bapak tentang penetapan anggaran? Itu kalau cara berpikirnya Gusmen diterapkan di sini, maka kue itu, kantor kue itu anggarannya besar. Ini enggak. Maka Pak Iskan menyebutkan ini copy paste dengan program-program yang lalu, belum menangkap apa yang akan menjadi perubahan di dalam kepemimpinan yang akan datang. Oke, karena belum dituangkan. Kalau dulu kan prioritas kita apa gitu, stunting atau apa gitu, belum disebutkan. Tapi jalan keluarnya apa nanti? Kalau tiba-tiba presiden yang akan datang menetapkan prioritas program utama, caranya bagaimana? Nah, kami tentu ingin bahwa bidang agama ini mendapat perhatian yang sama dengan kementerian yang lain. Nah, cilakanya Pak Sekjen, ini kan Pak Sekjen kita ini ganti-gantian ini dengan Dirjen Pendes ini, tukaran tempat. Pak Dirjen Sekjen kita ini bolak-balik menyebutkan bahwa UIN itu, UIN yang ada beberapa prodi yang di situ, ada kedokteran, ada politik dan lain-lain, itu plus. Gitu. Nah, UIN sendiri sudah memberikan berbagai macam pendidikan di dalamnya, KIP-nya tetap segitu, Pak. Loh, ini kita semakin buka, semakin banyak mahasiswanya, tapi KIP-nya tetap segitu. Ini kan cara berpikirnya bagaimana, Pak? Pemerintah mengizinkan dibuka, mahasiswanya semakin banyak, tapi jatahnya tetap segitu. Ya dong, kita yakinkan pemerintah, langkah-langkah kita ini di satu sisi kepingin tapi nggak dikasih anggarannya. Nah, ini saya kira harus ada langkah berikutnya tentang penetapan anggaran kita yang akan datang. Ya, saya berharap bahwa yang dituangkan di dalam seluruh unit kita ini akan ada kira-kira cara-cara program yang akan datang seperti apa dibuat. Ini kalau dirjen PHU umpamanya belum kita menangkap seperti apa orang yang ingin berhaji ini segera, tapi semakin lama semakin panjang, yang menampung itu orang yang penipu, Pak. Besok bisa berhaji tanpa antrian. Itu kenapa? Dia memperdaya orang yang ingin berangkat haji.
saya belum melihat langkahnya seperti apa. Kalau bekukan izinnya, orang nggak punya izin Pak, nggak punya lembaga, pokoknya berangkat gitu. Belum ada langkah-langkah seperti apa. Nah, malah kata Pak Aceh, saya belum baca secara rinci, BPJPH malah naik anggarannya. Mestinya nggak boleh naik. 20 M. Subsidi Pak. Pendapatan yang dari orang kaya subsidi ke UMKM. Ini seluruh dunia mencari sertifikat halal Indonesia. Kenapa nggak dikejar? Kerjakan aja semuanya Pak. Ini Pak Kepala kita ini kerjanya mestinya keliling dunia ini. Putar aja. Semua orang yang butuh sertifikat itu, ya ambil duitnya, kasihkan ke UMKM. Jangan lagi dari APBN. Ya mumpung orang lagi cara hidupnya halal gitu. Jadi makanan halal ini tidak hanya Muslim, tapi semua orang mencari makanan halal. Nah itu, saya kira ini penting supaya ada perubahan kita cara mengelola anggaran dan kebutuhan anggaran kita. Kita berharap kalau kita bisa meyakinkan ya naik anggaran kita dengan cara penyajian kita terhadap pemerintah kebutuhan anggaran yang ada di Kementerian Agama. Terima kasih. Kalau kembali lagi membaca 11 Dirjen ini panjang ini. Saya kira kita wakilkan saja ke Sekjen. Catatan dari para anggota itu menuju ke Pagu definitif nanti kita akan ada pendalaman berdasarkan per dirjen, tapi catatan-catatan yang disampaikan oleh para anggota itu menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan nanti begitu kita sampaikan pemikiran kita ini ke Banggar, ke pemerintah, naik menjadi di atas 100 triliun. Ya. Karena itu kita sepakati saja diwakili Sekjen ya. Sekjen. Setuju ya? Setuju. Ya, silakan Pak Sekjen. Terima kasih. Kalimat dikit ya Pak ya, karena saya lupa, saya sudah janji. Oh, nje. Monggo. Satu, kan ada tanah Kemenak, nyon izin ya Pak ya. Silakan. Tanah Kemenak yang mau dibangun UIII, Universitas Islam Internasional ya. Nah, di dalamnya kan ada gereja HKI yang sudah 9 tahun. Saya sih usul supaya karena gereja ini sudah berjalan 9 tahun, justru bagaimana kita bisa menempatkan itu menjadi salah satu ruang menunjukkan bagaimana Indonesia ini berbhinneka tunggal ika. Jadi saya berharap itu tetap bisa dipertahankan dan jemaat tetap bisa menggunakan tempat tersebut. Itu saja Pak, dan tambahan konkretnya saya minta juga alokasi anggaran yang memungkinkan untuk tempat-tempat ibadah dan lain-lain, termasuk ada mungkin Alkitab, Al-Quran sudah ada, Alkitab perlu, puji syukur, madah bakti, ataupun yang lainnya saya kira perlu diperhatikan juga. Terima kasih untuk seluruh wilayah khususnya yang 3T. Masih ada Pak Wahid?